Shalom, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali boleh jumpa lagi. Kali ini kami rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Sesudah itu tibalah kesudahannya. Ternyata berbicara tentang Injil atau kabar baik ini adalah berita tentang suatu kerajaan. Di mana di kerajaan itu ada rajanya, bahwa kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan dari kekal sampai kekal itu telah kembali dihadirkan di muka bumi ini. Orang mungkin akan bertanya, memangnya ada apa dengan bumi ini? Kita sudah tahu sejak penciptaan bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Akhirnya mereka memiliki, atau karena keberdosaan itu mereka memiliki natur dosa dalam kehidupan mereka, yang selanjutnya natur dosa ini terus menjalar kepada seluruh manusia keturunan Adam dan Hawa. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 19, karena siapa yang dikalahkan orang, dia adalah hamba orang itu. Nah, ini menjelaskan bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya bumi berada di bawah kuasa si jahat. Seharusnya manusia yang diberikan mandat untuk berkuasa memerintah, penuhilah bumi. Jadi bumi yang seharusnya di bawah otoritas manusia diambil alih oleh si jahat. Nah, inilah pesan kabar baik bagaimana ketika Yesus datang dalam pelayanannya, Allah yang menjadi manusia. Ketika Yesus mengatakan kepada Rasul Petrus, dan aku akan mendirikan gerejaku, eklesia, dan alam maut tidak akan berkuasa. Saya akan fokus dengan makna dari Injil itu tersebut. Kenapa sampai disebut sebagai kabar baik? Banyak orang berhadapan dengan kabar baik. Banyak orang mendengar bagaimana keberhasilan-keberhasilan itu pun dianggap kabar baik. Tetapi ini bukan kabar baik yang biasa-biasa. Ini kabar baik yang begitu luar biasa. Mengapa disebut kabar baik? Karena dunia sudah melimpah dengan kabar buruk, kabar ketakutan. Bahwa di depan ada murka, di depan ada penghakiman, ada penghukuman yang seharusnya malaikat pemberontak yang jatuh ini dan pengikut-pengikutnya yang akan dihukum dalam neraka. Tetapi murka ini ternyata juga akan dialami oleh mereka yang ternyata tidak mau mengenal Injil dan tidak mau mentaati Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa disebut kabar baik? Karena kita tahu sekarang dunia penuh dengan kabar buruk. Dan kabar buruk yang paling buruk adalah manusia sedang menuju kepada kebinasan. Sebab kejatuhan Adam dan Hawa telah mengakibatkan seluruh manusia mewarisi sifat dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua telah berbuat dosa. Dan upah dosa, Roma pasal 6 ayat 23, adalah maut. Jika maut ini tidak diselesaikan, maka apa artinya kehidupan kita di muka bumi ini? Disebut kabar baik. Ada beberapa hal yang saya temukan dalam pembelajaran saya, semoga menjadi berkat buat kita semua. Yang pertama, mengapa disebut kabar baik? Satu, karena kabar ini merupakan kabar penuh pengharapan bagi semua manusia. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 dan 4 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, hidup di dalam Kristus, hidup penuh pengharapan. Telah tersedia bagian di sorga yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Itu sebabnya kenapa nilai dari Injil ini yang begitu powerful, bahwa kabar baik ini seharusnya telah menjadi suatu kemenangan bagi setiap umat manusia. Nah, saudaraku, hal yang kedua kenapa disebut kabar baik? Saya menemukan karena kabar baik ini berisi kabar kemenangan. Sang pemilik kerajaan sorga telah mengalahkan maut, yaitu lewat kebangkitan Yesus, maut telah dikalahkan. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56-57 dikatakan demikian. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat.
tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah kabar baik. Nilai dari kabar baik yang kedua, bagaimana kemenangan sang pemilik kerajaan itu. Berita tentang kerajaan itu, dia telah mengalahkan maut. Hal yang ketiga, kabar bahwa iblis telah dilucuti kekuatannya. Kalau ketika Yesus telah bangkit dari antara orang mati, telah mengalahkan maut, tetapi kemudian ternyata si jahat ini masih punya kekuatan untuk menjatuhkan, untuk mengambil kembali kemenangan Yesus itu, maka itu bukan masuk kabar baik. Itu masih menjadi begini, itu masih menjadi suatu intimidasi yang menimbulkan keraguan, malah ketakutan bagi orang-orang yang akan menerima kabar baik ini. Tetapi kebenarannya adalah iblis telah dilucuti kekuatannya, dan orang percaya telah dikaruniakan roh yang lebih besar dari roh yang lain di dunia ini. Yang keempat, mengapa disebut kabar baik? Kabar yang memberi kesempatan keselamatan kepada semua orang, bukan cuma orang-orang tertentu. Nah, bagaimana akan disebut kabar baik kalau ternyata itu hanya orang-orang tertentu saja? Berarti itu adalah kabar buruk buat orang yang lain. Disebut kabar baik karena itu tersedia bagi semua orang. Disebut kabar baik karena itu tersedia bagi semua orang. Kalau hanya beberapa orang, sebagian orang, tidak semua orang, di manakah makna atau nilai bahwa itu adalah kabar baik, kabar yang menggembirakan? Yang kelima, kabar baik ini adalah kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16, 1 Korintus 2 ayat 18 dan 23, Injil adalah kekuatan Allah, adalah hikmat Allah yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya. Kekuatan Allah dalam pengertian bahwa Tuhan telah menggerakkan intervensi sorga yang tidak terbatas, yang tiada tara itu demi menyelamatkan umat manusia. Hal yang keenam, mengapa disebut kabar baik? Karena kabar baik ini menjadikan orang percaya ciptaan baru di dalam Kristus. Kita yang sudah mewarisi sifat dosa, natur dosa, sejak percaya Injil diberikan natur yang baru, natur ilahi, kodrat ilahi yang memungkinkan dan memastikan bahwa kita akan bertumbuh ke arah keserupaan dengan Kristus. Ketika seseorang telah percaya Injil, maka dia mewarisi, memiliki kodrat ilahi. Dia menjadi anak-anak Allah, dia menjadi ahli waris kerajaan Allah, dia menjadi orang-orang kudus. Bahwa benar-benar sejak percaya Injil, kabar baiknya adalah Anda dan saya menjadi ciptaan yang baru. Poin yang ketujuh, kenapa disebut kabar baik? Karena kabar ini gratis, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Anda tidak mengeluarkan sepeser pun. Kita tidak harus membayar nilai tertentu untuk memperolehnya. Entahkah dia seorang presiden, rakyat jelata, dia seorang konglomerat, dia seorang yang sangat-sangat miskin menurut dunia. Ini benar-benar gratis, diberikan cuma-cuma bagi setiap mereka yang mau menerimanya. Poin yang kedelapan, kenapa disebut kabar baik? Karena kabar ini memberi jaminan kepastian bagi semua orang yang percaya. Allah sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Diberikan jaminan bagaimana Roh Kudus yang adalah jaminan itu pun telah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu ragu. Allah sendiri yang menjaminnya. Dan poin yang kesembilan, mengapa disebut kabar baik? Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Karena kabar ini sanggup menyelamatkan semua manusia lintas generasi. Bukan hanya generasi gereja abad pertama, bukan hanya generasi abad kedua, tetapi lintas generasi. Bukan hanya orang Eropa, orang Asia, orang Afrika. Semua ras manusia tersedia dengan keselamatan ini. Benar-benar kabar baik karena semua orang dimanapun, generasi kapanpun, ini tersedia. Bagaimana mungkin akan disebut kabar baik? Bagaimana mungkin disebut kabar baik kalau itu hanya pada generasi abad pertama? Atau itu generasi pada abad yang kedua. Tapi ternyata lintas generasi, sampai sekarang bahkan sampai kedatangan Tuhan, ini tetap menjadi kabar baik bagi semua angkatan manusia. Saudara, poin yang ke-10, mengapa disebut kabar baik? Karena lewat kabar baik ini disampaikan kepada mereka yang percaya bahwa setiap orang yang percaya di dalam Tuhan telah beroleh segala berkat rohani yang ada di sorga. Kebenaran ini tercatat dalam Efesus pasal 1 ayat 3 yang berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Inilah 10 makna rohani mengapa Injil atau kabar baik itu benar-benar punya nilai kabar baik.
Biarlah kebenaran ini mencerahkan kita bagi Bapak Ibu yang belum membuka hati dengan kebenaran Injil. Biarlah terang firman Tuhan, biarlah jamahan Tuhan bagi Anda terjadi saat ini. Tuhan memberkati.